Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Hamed dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan soal tentang tryout tes PPPK tahun 2021 tentang tes kompetensi teknik guru. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal tryout tes kompetensi guru untuk persiapan seleksi PPPK tahun 2021. Tujuan dari video ini bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi mari kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan seleksi PPPK tahun 2021. Semoga nanti setelah seleksi PPPK tahun 2021 dengan kita sama-sama belajar, kita diberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Mari kita lanjutkan ke soal pembahasannya. Soal nomor 1, observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun pemecahan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan cara berpikir kritis dan logis adalah karakteristik model pembelajaran. A. Kooperatif. B. Problem solving. C. Inquiry. D. Kontekstual. Jawabannya C. Inquiry. Soal nomor 2, belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan yang dipergunakan oleh teori. A. Behaviorisme. B. Afeksionisme. C. Kognitivisme. D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Soal nomor 3, metode diskusi yang digunakan oleh guru adalah salah satu cara untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Sosial. B. Fisik. C. Emosi. D. Kepribadian. Jawabannya adalah D. Kepribadian. Soal nomor 4, bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas untuk menghasilkan suatu karya tertentu kepada peserta didik secara berkelompok disebut A. Performance Assessment. B. Project Assessment. C. Self-Assessment. D. Portofolio. Jawabannya adalah B. Project Assessment. Soal nomor 5, secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. B. Hanya ada satu jawaban yang benar. C. Pengecoh homogen dan berfungsi. D. Dapat dijawab dengan mudah. Jawabannya adalah D. Dapat dijawab dengan mudah. Soal nomor 6, pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dapat dilakukan dengan strategi berikut.
kecuali. A. Bercerita. B. Membuat grafik. C. Diskusi. D. Menulis jurnal. Jawabannya adalah B. Membuat grafik. Soal nomor 7. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi manajerial. D. Kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah B. Kompetensi profesional. Soal nomor 8. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik materi yang akan dipelajari menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain adalah bagian dari proses A. Elaborasi. B. Eksplorasi. C. Kolaborasi. D. Apersepsi. Jawabannya adalah B. Eksplorasi. Soal nomor 9. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok. B. Mampu menjadi ketua regu. C. Mudah berkonsentrasi. D. Peka terhadap teman. Jawabannya adalah C. Mudah berkonsentrasi. Soal nomor 10. Konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah model pembelajaran A. Kooperatif. B. Problem solving. C. Inquiry. D. Kontekstual. Jawabannya adalah D. Kontekstual. Soal nomor 11. Pedoman dasar atau acuan seorang guru dalam menentukan capaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan. B. Standar batas minimal lulusan. C. Kriteria ketuntasan minimal. D. Ambang batas ketuntasan minimal. Jawabannya adalah C. Kriteria ketuntasan minimal. Soal nomor 12. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif efektif. B. Kognitif
kepribadian psikomotor. C. Afektif, kognitif, mental. D. Kognitif, psikomotor, afektif. Jawabannya adalah D. Kognitif, psikomotor, afektif. Soal nomor 13. Yang tidak termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi keahlian. D. Kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah C. Kompetensi keahlian. Soal nomor 14. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik dinamakan A. Afektif. B. Kognitif. C. Psikomotorik. D. Edukatif. Jawabannya adalah A. Afektif. Soal nomor 15. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevasi dengan karakter daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan intelektual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Soal nomor 16. Berikut ini adalah hal-hal yang tertuang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kecuali A. Tujuan pembelajaran. B. Indikator. C. Jumlah rombel. D. Sumber dan bahan belajar. Jawabannya adalah C. Jumlah rombel. Soal nomor 17. Ketuntasan belajar minimal atau KKM
ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini, kecuali A. Intak siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Orang tua siswa. Jawabannya adalah D. Orang tua siswa. Soal nomor 18. Seorang guru mampu merancang pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi, merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah A. Kompetensi pedagogik. Soal nomor 19. Jika siswa mengalami kebosanan dan tidak antusias belajar, maka guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game, B. Menggunakan pendekatan active learning, C. Melakukan kegiatan belajar di luar ruangan, D. Memberikan tugas agar siswa dapat kembali fokus. Jawabannya adalah D. Memberikan tugas agar siswa dapat kembali fokus. Soal nomor 20. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 20 tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Standar penyelenggaraan pendidikan, D. Standar guru dan dosen. Jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan. Terima kasih telah menyimak dan semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi mari kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan seleksi PPPK tahun 2021. Dan semoga di tahun 2021 kita dapat menjadi bagian daripada ASN Indonesia. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar ketika saya membuat kembali video-video selanjutnya, Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.